Desa Pangarengan adalah sebuah desa di Cirebon, Jawa Barat, Kecamatan Panganan, Indonesia. Pangarengan adalah sebuah pemukiman di pantai utara Cirebon. Panjang pantai kurang lebih 6 km. Mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah nelayan dan petani tambak garam. Profesi saya budidaya udang faname sama ikan. Ada ikan nila juga bandeng. Ya kadang-kadang ini sih seringnya rajungan, saya udah rajungan aja sama ikan kadang-kadang. Ikan kecil-kecil ya. Terus Ya jualnya sama bakul tuh. sama bakul. Rumah tuh bakul. Pangarengan memiliki letak yang strategis dan memiliki jalur pantura dan terletak 1 km sebelah timur pintu tol Palikanci dan menjadi salah satu bakal kawasan industri di timur Cirebon. Jadi kalau mangrove itu kan di mana aja bisa, yang penting ada air basah lah aja. Nah, peduli tawar ataupun asin pasti bisa hidup. Saat ini sedang dibangun PLTU Tanjung Jati atau PLTU 2 Cirebon. Luas 1089 hektar, jumlah penduduk 4.354 jiwa, kepadatan 43 jiwa per kilometer persegi. Di dalam PLTU kita sendiri, kita juga melakukan penanaman berbagai macam tanaman darat yang saat ini sudah dibilang sudah cukup tinggi juga ya. Dan juga di sekitarnya itu kita selain menanam pohon-pohon darat, kita juga ikut menanam salah satu tanaman yang memang cocok di kawasan pesisir, yaitu salah satunya adalah mangrove kayak gitu. Nah, di sekitar kawasan Cirebon Bawah sendiri itu mangrove itu banyak ditemukan jenisnya ya, terutama di kawasan Pangarengan ini. Jadi kalau kita lihat nih dari kawasan pesisir sendiri, itu mangrove yang paling sering ditemui adalah api-api atau Avicennia yang mana jenisnya itu adalah Avicennia marina. Nah, ketika mulai masuk ke darat itu api-apinya udah mulai beragam tuh, ada Avicennia marina, kemudian ada Avicennia alba, dan beberapa kali juga ditemukan Avicennia officinalis ya, kayak gitu. Terus mulai masuk ke dalam lagi itu ini masih dekat-dekat dengan pesisir ya, masih di kawasan sungai ya istilahnya, ke arah hulu. Itu kita temukan juga mangrove jenis Rhizopora. Jadi Rhizopora yang ditemukan di sini ada 2 ya, Rhizopora mucronata sama Apiculata. Terus ditemukan juga jenis jeruju sama nipah. Dan saat ini kita tim Enviro bersama dengan tim Community Development, kita juga sedang mengembangkan jenis mangrove yang lain, yaitu pertama ada Bruguera. Brugueranya ada 2 jenis ya, Cylindrica sama Gymnorrhiza. Dan yang kedua ada jenis Rhizopora yang lain, yaitu Rhizopora stylosa kayak gitu. Ya, jadi mangrove yang ada di Desa Pangarengan ini sudah dari dahulu nenek moyang kita udah ada, jadi kita tinggal melestarikan apa yang ada, maka kita dibentuklah kita sebagai kelompok. Sebaran hutan mangrove pada tahun 2016 dengan tahun 2004 di pesisir Kabupaten Cirebon berkurang sebanyak kurang lebih 3,8 km, di Kecamatan Astana Japura kurang lebih 2,9 km, dan Kecamatan Mundu kurang lebih 2,4 km.
di kawasan kita ini kan mangrove itu biasanya tuh akan berkembang biak atau akan tumbuh lebat tuh ketika ada yang ikut dalam preservasi itu kan. Nah, awalnya itu karena mangrove itu kan tumbuhnya alami tuh. Jadi ketika ada biji jatuh dari tangkainya ke bawah sama aliran air sungai atau air laut, kemudian dia hinggap di pesisir, kemudian baru tumbuh mangrove ya. Nah, ketika kita tim dari PLTU ini ikut mengembangkan mangrove di kawasan Cirebon Power, kita menanam langsung dari orang-orang yang memang sering ikut menanam. Jadi kita ambil contoh, kita saat itu bekerjasama dengan kelompok Formas PL, ya salah satu kelompok binaan dari kami juga ya, yang mana ikut serta dalam kegiatan penanaman. Jadi bersama mereka kita ikut menanam, kadang kita menanam 2000 bibit mangrove, kadang 5000, bahkan pernah kita menanam hingga 15.000 mangrove. Sistem ekologi di daerah pesisir sangat dipengaruhi oleh satu atau lebih sistem sosial. Pendekatan ini dikenal dengan sistem ekologi sosial atau SIS, wilayah pesisir dan lautan. Pendekatan kontemporer pengelolaan pesisir dan lautan berbasis ekologi sosial pada dasarnya adalah integrasi antara pemahaman ekologi atau ecological understanding dan nilai-nilai sosial ekonomi atau socio-economic value. Tujuan dari pengelolaan pesisir dan lautan berbasis sosial ekologi adalah memelihara dan menjaga kelestarian serta integritas ekosistem, sehingga pada saat yang sama mampu menjamin keberlanjutan suplai sumber daya untuk kepentingan sosial ekonomi manusia. Sebetulnya mangrove adalah bagian penting ya dari ekosistem. Karena minimnya sosialisasi atau mungkin edukasi ke bapak-bapak nelayan tentang pentingnya mangrove di sekitaran pantai itu, maka menganggap itu hal yang biasa lah, karena ketidaktahuan mereka lah prinsipnya. Padahal kalau saja mereka tahu, mereka mungkin akan punya semangat yang sama bahwa mangrove itu adalah komponen penting untuk ekosistem di laut, karena setiap ikan, udang atau apapun ketika mau bertelur atau mau mengembang biakan itu ke pinggir, dan mangrove itu adalah sarang atau tempat yang nyaman untuk kalau istilah akademisinya saya kurang paham tuh, tapi yang saya tahu nyaman lah bertelur, lalu ngembung anaknya di situ, terusan kembali ke laut. Karena minimnya edukasi, minimnya sosialisasi, jadi menganggap biasa saja. Terus juga ekspansi lahan. Kalau Cirebon kan kebetulan tingkat sedimennya tinggi karena lumpur, maka tiap tahun tingkat sedimentasinya itu tinggi, maka cepat sekali untuk tambah daratan lah. Seharusnya itu kan untuk habitat pohon mangrove, cuman karena kurang pahamnya warga sini, jadi ekspansi lahan untuk istilahnya untuk usaha lah, untuk alih fungsi usaha ketika mereka sudah nggak bisa lagi melaut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yayan Hendrayana, Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Kuningan. Pada kesempatan saat ini, saya mengucapkan selamat Disnatalis untuk Prodi Ilmu Lingkungan yang ketiga. Semoga Prodi Ilmu Lingkungan tetap jaya dan akan lebih berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
hari jadi Prodi Ilmu Lingkungan yang ketiga. Semoga ilmu lingkungan Fakultas Kehutanan Universitas Kuningan makin jaya di darat, laut, dan udara, dan menjadi solusi bagi permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. Maju terus ilmu lingkungan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku dosen di Prodi Ilmu Lingkungan Fakultas Kehutanan Universitas Kuningan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Prodi Ilmu Lingkungan yang ketiga. Semoga semakin maju, semakin membawa hal-hal yang baik untuk Fakultas Kehutanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdin, dosen Fakultas Kehutanan Prodi Ilmu Lingkungan, mengucapkan selamat ulang tahun miladi yang ketiga buat Prodi Ilmu Lingkungan. Di ulang tahunnya yang ketiga ini, semoga Prodi Ilmu Lingkungan mendapatkan suara hati di masyarakat dan bisa bermanfaat tentunya bagi lingkungan sekitar, dan diharapkan juga mahasiswanya lebih berkreatif, inovatif, dan juga berdedikasi terhadap lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Rahmawati sebagai staf Prodi Ilmu Lingkungan. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk program studi ilmu lingkungan Fakultas Kehutanan. Semoga semakin berkembang dan maju dan memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan alam sekitar. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Age Mulyanto, saya dari program studi ilmu lingkungan semester 6. Di sini saya akan mengucapkan selamat ulang tahun kepada program studi ilmu lingkungan yang ketiga tahun. Semoga kedepannya program studi ilmu lingkungan menjadi program studi terfavorit di Universitas Kuningan serta bisa melahirkan mahasiswa yang unggul dan bisa bersaing di era digitalisasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ep Saiful Patah. Saya mahasiswa semester 6 program studi ilmu lingkungan Fakultas Kehutanan Universitas Kuningan, mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga untuk program studi ilmu lingkungan ini. Semoga menjadi program studi yang unggulan dan terfavorit juga di universitas ini, dan juga bisa melahirkan mahasiswa yang berguna bagi bangsa dan negara. Ayo bergabung bersama kami di program studi ilmu lingkungan. Program studi ilmu lingkungan, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haidar Hardian, mahasiswa semester 6 program studi ilmu lingkungan, mengucapkan selamat ulang tahun kepada program studi ilmu lingkungan Fakultas Kehutanan Universitas Kuningan. Semoga dengan bertambahnya usia ini menjadikan program studi yang lebih baik dan lebih maju ke depannya dan menghasilkan mahasiswa-mahasiswa berprestasi. Perkenalkan, kami dari kelompok PESPA, Penggerak Wisata Pengarangan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Prodi Ilmu Lingkungan yang ketiga. Semoga ke depan lebih sukses dan dapat membantu kegiatan-kegiatan yang ada di kami. Amin. Oke, sebelumnya selamat nih buat kawan-kawan atau teman-teman dari Uniku nih atas program studi lingkungannya yang ketiga tahun berarti ya. Selamatlah, semoga apa yang menjadi concern teman-teman itu bermanfaat bukan hanya untuk teman-teman sendiri tapi juga untuk kalangan masyarakat secara luas. Mudah-mudahan apa yang menjadi program studi lingkungan ini bisa terus dan dirasakan manfaatnya. Itu saja. Sekali lagi selamat. Mudah-mudahan banyak manfaat lah. Amin.